Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu kehadirannya ya. Anissa Fahma, Bila Anastasia, Ika Novi, ada semua ya? Ada yang sakit? Siapa? Danisa sakit. Untuk ketua kelas, silakan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan diberi ilmu yang manfaat. Pada pertemuan yang kemarin, kita telah belajar terkait sejarah kejayaan Islam di dunia. Jadi Islam itu awal mula turunnya adalah di Mekah, di Arab. Lambat laun menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Andalusia, yaitu sebuah kota peradaban Islam di barat atau tepatnya di Spanyol. Pernah dengar Spanyol? Ya, Spanyol adalah termasuk negara di Eropa. Tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah satu, menjelaskan tentang sejarah masuknya umat Islam di Andalusia. Yang kedua, menguraikan perkembangan ilmu pengetahuan budaya dan arsitektur Islam di Andalusia. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai toleransi, kerja keras, dan keilmuan dari tokoh-tokoh sejarah Islam di Andalusia. Untuk apa? Supaya kita ini lebih pemahaman kita atau mungkin terasa keinginan kita lebih dalam. Nah, ini akan Bapak coba putarkan sebuah video Andalusia itu seperti apa pada waktu itu. Nah, ini ada video, silakan tonton. Masjid Katedral Cordoba adalah katedral Uskupan Katolik Roma Cordoba yang terletak di wilayah Andalusia, Spanyol. Karena statusnya sebagai bekas masjid, masjid ini juga dikenal sebagai Mezquita dan sebagai Masjid Agung Cordoba. Masjid Katedral Cordoba juga disebut sebagai masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Pada tahun 1984, UNESCO menetapkan Masjid Agung Cordoba sebagai World Heritage Site atau tempat bersejarah yang penting di dunia. Masjid Cordoba sebelumnya ditempati oleh sebuah gereja untuk umat Katolik di Sidon. Gereja ini juga digunakan bersama oleh orang Kristen dan Muslim untuk beribadah setelah penaklukan Spanyol oleh Umayyah. Ketika komunitas Muslim tumbuh dan ruang yang ada menjadi terlalu kecil untuk ibadah sholat, kemudian diperluas sedikit demi sedikit. Struktur asli bangunan tersebut dibangun oleh Abdul Rahman I selaku penguasa dinasti Umayyah. Bangunan tersebut kemudian diperbesar pada abad ke-9 dan ke-10 dan membuat ukuran Masjid Katedral Cordoba lebih besar 2 kali lipat dan membuatnya salah satu bangunan suci terbesar di dunia Islam. Sebelum Masjid Katedral tersebut didirikan, Abdul Rahman I membeli setengah dari gereja Visigon Santo Vincentius. Hal ini dilakukan agar komunitas Muslim bisa melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pada tahun 1784, dia membeli setengahnya lagi untuk membangun sebuah masjid yang baru. Pembangunan berlangsung selama lebih dari 2 abad
Fase terakhir pembangunan terjadi pada akhir abad ke-10. Pada saat itu kerajaan Islam berada dalam posisi paling kuat. Masjid katedral tersebut memiliki luas bangunan 4 kali lipat dari ukuran sebelumnya yang bisa dilihat saat ini. Sejarah terbentuknya Masjid Katedral Cordoba awalnya merupakan rumah bagi kuil penyembahan dewa Janus di masa Romawi pada abad kedua sebelum Masehi, yang kemudian digantikan oleh gereja Visigotik Santo Vincentius. Masjid Katedral Cordoba menurut UNESCO merepresentasikan pencapaian artistik yang unik karena ukuran dan tingginya langit-langit bangunan tersebut. Bangunan ini merupakan saksi yang tidak tergantikan dari zaman kekhalifahan di Cordoba dan merupakan monumen yang paling melambangkan arsitektur agama Islam. Masjid katedral tersebut juga sangat mempengaruhi seni Islam Barat sejak abad ke-8. Gaya asli Ya. Dari tampilan video tadi, apa yang sedikit bisa kita ketahui? Di antaranya adalah bahwasannya di Eropa sana dulu ternyata pernah menjadi pusat kebudayaan Islam. Kita lihat dengan berdirinya Masjid Cordoba yang begitu megah. Kemudian setelah mengalami kemunduran kalah dengan Kristen, Masjid Islam, Masjid Cordoba kemudian dijadikan menjadi sebuah gereja. Daripada tujuan kita mempelajari materi ini adalah bagaimana Islam bisa masuk di Andalusia. Ini petanya. Jadi ini adalah peta benua Asia dan benua Eropa. Benua Asia dan benua Eropa. Yang mana untuk benua Asia itu ada keterangan Umayyah 1, itu adalah kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah di benua Asia. Kemudian di situ ada Umayyah 2, itu adalah wilayah kekuasaan Umayyah di Eropa. Perkembangan wilayah Islam di Bani Umayyah 1 sangat luas, meliputi Afrika Utara, Timur Tengah, sebagian India, Afghanistan, Turkistan, Balochistan, Samarkand, sebagian Romawi dan Andalusia sendiri. Awal mula masuk ke Andalusia atau Spanyol, ini Islam masuk di Andalusia pada tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Berber. Berber itu nama sebuah kelompok atau sebuah istilahnya suku. Dipimpin oleh Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara, mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Ini Andalusia. Andalusia ini adalah sekarang menjadi wilayah Spanyol dan Portugal. Tariq bin Ziyad mendarat di Gibraltar dan memulai invasi untuk menaklukkan Al-Andalus. Beliau mengatakan kepada seluruh pasukannya bahwasanya lautan ada di belakang kalian, sedangkan musuh ada di hadapan kalian, dan tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kebenaran dan kesabaran. Intinya maju musuh, mundur laut. Jadi sama-sama pilihannya mati. Di laut tenggelam mati, maju ketemu musuh juga bisa mati. Harapannya apa? Supaya para tentara itu nanti berjuang, berperang dengan semangat dan semangat untuk menang. Dalam perjalanannya ke Andalusia, Tariq bin Ziyad
dan pasukannya berhasil menduduki gunung sebagai pintu gerbang memasuki wilayah Andalusia yang dikenal sampai sekarang dengan sebutan Jabal Tarik. Ini gambarnya Jabal Tarik. Setelah Islam masuk ke Spanyol, ke Andalusia, ternyata di sana mengalami perkembangan sangat pesat. Ini prosesnya. Penguasaan awal di Andalusia. Pemerintah pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau amir atau gubernur di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nusair yang bernama Abdul Aziz di Andalusia. Abdul Aziz menikah dengan Aselon, seorang janda dari Raja Roderick. Jadi di awal tadi ketika terjadi pertempuran antara tentara Tarik melawan suku Goth yang dipimpin oleh Raja Roderick, rajanya meninggal. Akhirnya menyerah, istrinya menjadi janda, kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz. Setelah Abdul Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. Kemudian pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus, yaitu Bani Umayyah I takluk oleh Bani Abbasiyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Saat Umayyah I jatuh ke tangan Bani Abbasiyah, Abdurrahman At-Tahrir atau Abdurrahman bin Muawiyah, cucu dari Khalifah Hisam bin Abdul Malik, pergi ke Andalusia. Sebelum pergi ke sana, ia mengutus budaknya untuk mempelajari situasi dan mengirim surat kepada orang-orang yang berpulang akan mendukungnya. Setelah memperoleh dukungan, ia kemudian pergi ke Andalusia. Ini Abdurrahman At-Tahrir atau yang mendapat julukan Raja Wali Quraisy. Beliau adalah yang merintis peradaban Islam di Andalusia atau di Spanyol. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya apa itu? Mungkin ada perwakilan satu yang menyimpulkan satu saja dari yang sudah kita bahas hari ini. Yang antaranya adalah ternyata Islam itu juga pernah jaya atau sukses di Spanyol dengan perjuangan tentara-tentara Muslim yang terkenal dengan gagah dan berani. Untuk tugas silakan nanti dikerjakan pada Google Form yang kita kirim di blog. Nah, silakan nanti tugas dan evaluasi dikerjakan di Google Form, linknya sudah kita kirimkan di Google Form. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Cukup dari saya. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.